Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Setialah kepada Tuhan dan tetaplah menjaga kekudusan kita, supaya Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah firman Tuhan. Memiliki kenyamanan hidup dan juga memiliki pergaulan yang luas, memiliki pergaulan yang hebat di tengah-tengah kaum pejabat-pejabat atau orang-orang yang kaya atau pengusaha-pengusaha. Kalau pada saat ini yang bisa disebutkan adalah sosialita, kalangan jet set, ya. Dan juga ketika kita memiliki fasilitas yang nyaman, makan dan minum yang serba lezat, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain yang membuat kita nyaman, betul-betul enak, sering sekali bisa membuat orang menjadi lupa diri. Sering sekali bisa membuat kita lupa akan identitas kita. Makanya banyak orang pada saat ini ketika mereka menjadi pejabat, ketika diangkat menjadi direktur, ketika diangkat menjadi dirjen atau bahkan menteri, atau pada saat ini ketika musim-musimnya pilkada, pemilihan kepala daerah, orang bisa menjadi wali kota, orang bisa menjadi bupati, dan juga bisa menjadi gubernur, ya. Kadang-kadang orang bisa jadi lupa diri, lupa akan identitasnya. Ya, dulunya ketika dia sebelum menjadi apa-apa, dia boleh makan, minum di warung yang biasa-biasa saja. Tapi ketika dia sudah menjadi pejabat, dia tidak boleh sembarangan lagi, boleh bertemu dengan orang lain. Dulunya yang dia punya waktu banyak, dulunya yang dia adalah orang yang ramah, ya, yang suka menyapa orang. Tetapi sekarang sudah tidak mau lagi. Inilah orang kalau ketika dia memiliki kenyamanan, menjadi orang-orang yang berpengaruh, itu cepat sekali mengubah pola pikir atau cara bertindak atau karakter orang lain. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara bahwa tidak demikian dengan hamba-hamba Tuhan, pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan, yaitu Daniel, ya. Ada beberapa mereka ini yaitu Hanaya, Misael, dan juga Azaria. Ya, mereka adalah orang yang tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, dan terus menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan, orang Yahudi. Mereka itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka terus setia memelihara iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak gampang untuk terpengaruh, sekalipun mereka boleh menikmati kehidupan yang luar biasa. Ya, walaupun ketika itu mereka terbuang, tapi karena mereka termasuk adalah golongan bangsawan dan atau orang-orang kerajaan, mereka tetap diizinkan tinggal dalam kerajaan Nebukadnezar ketika itu. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar membuat mereka untuk lupa akan diri mereka, bahwa mereka adalah bangsa Tuhan, dengan menggantikan nama mereka. Misalnya Daniel diganti menjadi Belshazzar, Hananya digantikan menjadi Sadrak, Misael diganti namanya menjadi Mesak, dan Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Itu adalah nama-nama dari dewa-dewa Babilonia ketika itu, ya. Supaya apa? Supaya mereka lupa bahwa mereka itu adalah umat Tuhan, supaya mereka lupa bahwa mereka itu adalah orang Israel. Dan juga kemudian mereka diajar di situ dengan budaya dan tulisan-tulisan, pemahaman-pemahaman daripada Babilonia. Supaya apa? Supaya mereka
bisa melupakan latar belakang mereka. Tapi inilah luar biasanya mereka. Dan ini yang mau kita renungkan, saudara-saudara. Orang yang setia dan taat kepada Tuhan dan terus menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berbagai macam karunia-karunia kepada mereka. Sekalipun mereka diajar selama 3 tahun dengan pendidikan yang luar biasa bersama dengan pemuda-pemuda yang dari kaum bangsawan di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar, tetapi mereka memiliki 10 kali lebih hebat, bahkan lebih daripada apa yang dimiliki oleh orang-orang yang diajar juga selama 3 tahun di situ. Sekalipun mereka memahami, orang-orang Babilonia itu, orang-orang kerajaan Nebukadnezar itu memahami kalau mereka menjadi orang yang pintar-pintar dan mereka boleh menafsir banyak hal, boleh melihat banyak hal. Mereka mengakui bahwa kemampuan dan kepintaran mereka itu adalah dari dewa-dewa mereka. Tetapi Daniel, Azaria, Misael, dan Mesak, mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu adalah dari Tuhan. Dan ini yang perlu saudara-saudara kita imani. Mereka tidak gampang berubah. Itu luar biasanya mereka. Mereka tidak mudah untuk lupa diri, lupa daratan. Ini sama seperti apa yang kita boleh dengarkan dari khotbah minggu, waktu hari Minggu kalau kita di gereja HKBP, yaitu tentang Ayub. Ayub juga adalah orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang taat dan menjaga kesalehannya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, memiliki anak yang banyak, dan juga memiliki nama baik yang luar biasa. Dia sangat terkenal dan dikenal sekali di daerah timur ketika itu. Dia adalah orang yang paling kaya dan dihormati ketika itu. Tetapi sekalipun dia memiliki berkat dari Tuhan, memiliki kekayaan, dia tidak pernah terkejut dan sombong, angkuh ketika dia memiliki segala-galanya. Sekalipun dia adalah orang yang paling kaya, tetapi dia tetap menjaga kekudusannya. Dia tidak pernah sedikit pun terpengaruh dengan apapun. Hidupnya, karakternya, hatinya tidak berubah karena harta yang dia miliki. Karena dia menyadari bahwa setiap harta yang dia miliki itu merupakan pemberian dan titipan daripada Tuhan. Jadi ketika harta itu dan anaknya itu dan kesehatannya itu juga diambil darinya seketika itu juga, dia tidak pernah merasakan kehilangan. Ini yang luar biasa yang mau kita lihat. Dia merasa bahwa nothing tulus. Karena apa? Itu kesaksiannya sama seperti yang dia katakan kesaksiannya di Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 kalau nggak salah ya. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku pergi ke dalamnya, dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Kenapa dia tidak terpengaruh sekalipun harta miliknya diambil oleh Tuhan, anak-anaknya diambil oleh Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ketika orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dipanggil dari hadapan kita, ini pengertian Ayub yang luar biasa. Ini penghiburan kepada kita. Ayub memiliki 10 anak yaitu 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, tapi 10-10-nya diambil dari hadapannya, meninggal dunia. Tapi saudara-saudara, dia punya kesaksian apa yang dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Ini yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita imani. Jadi dia tidak pernah merasa terpengaruh. Dia memiliki harta yang besar, harta yang banyak. Dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang sehat, punya nama yang luar biasa. Atau juga harta dia menjadi orang yang miskin, hartanya tidak ada, dan juga anaknya diambil Tuhan, dan juga bahkan kesehatannya diambil Tuhan dari hidupnya, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Ini yang luar biasa. Kembali kepada firman Tuhan juga tadi, sama seperti yang Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel lakukan. Mereka tetap setia kepada Tuhan.
Makanya sekalipun mereka menghadapi begitu banyak, ya kan, ketika Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kuasa untuk beberapa daerah yang diberikan Nebukadnezar kepada mereka, tetapi mereka tidak lupa diri dan mau mengikut kemauan daripada Nebukadnezar. Sampai ketika mereka dilaporkan kepada Nebukadnezar bahwa mereka tidak mau menyembah Tuhan, tidak menyembah dewa-dewa mereka, dewa patung mereka itu, ya, sekalipun mereka diancam, mereka tidak takut, tetap mereka setia, ya. Sekalipun, ya, mereka bersaksi, sekalipun kami tidak dilepaskan, tidak dibebaskan oleh Tuhan kami itu, tapi kami sekali-sekali tidak akan pernah mau menyembah dewa raja. Itu hebat sekali kesaksiannya. Artinya, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, tapi mereka tetap setia. Itu yang membuat mereka, saudara-saudara, diberikan Tuhan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, terlebih kepada anak-anak muda, kalau kita mau memiliki berbagai macam kecakapan, berbagai macam berkat dan talenta dalam kehidupan kita, mari jaga kesetiaanmu, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan terus hidup di dalam kekudusan. Maka Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Maka Tuhan memberikan kuasa kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Makanya tetap setia kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memberkati dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, kehidupan yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Talenta demi talenta, kecakapan demi kecakapan, kepintaran dan kebijaksanaan Tuhan akan berikan kepada kita. Sehingga kita hidup boleh tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saya mau katakan kepada kita, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan dan tetap menjaga kekudusan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sukacita kepada kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.